Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Seperti di judul, seperti biasa saya akan membuat satu readingan untuk kamu, untuk yang single dan berpasangan. Scorpio di bulan Juni 2020. Saya disclaimer kembali, ini tidak akan mungkin resonate untuk semua zodiak Scorpio. Jadi be aware untuk menonton readingan saya. Tidak akan mungkin masuk karena ini hanya secara general. Dan ada informasi buat kamu, bagi kamu yang pengen melakukan private reading lebih detail energinya, karena ini hanya energi zodiak, tidak mungkin masuk terus ke energi kamu. Saya ada berita baik bahwa saya akan mengadakan free private reading untuk satu orang pemenang setiap 2 minggu sekali, untuk bantu kalian yang mungkin membutuhkan teman bicara atau diskusi untuk masalah kalian. Tentu dengan cara kalian bisa klik description boxnya atau mungkin lihat komen yang paling atas. Di situ ada Instagram link saya, bisa masuk ke sana. Dan bagi yang menang setiap 2 minggu sekali saya akan rutin mengadakan yang namanya free private reading. Oke? Jadi selanjutnya saya akan lanjutkan untuk membuka atau membaca readingannya. Oke, saya ambilkan untuk yang single dulu ya, karena yang single karena dia sendiri, jadi saya duluin. Kalau yang berpasangan pasti ruwet. Oke, ada insting, ada thinker. Berarti ada feeling yang tajam terhadap sesuatu dan memikirkannya lebih dalam, apakah feeling itu, insting itu benar atau tidak. Nah, seperti apa sih yang lebih detailnya? Energi apa yang kamu lagi pikirkan? Oke, coba saya akan klarifikasi untuk Scorpio yang single di Juni 2020. Oke, di sini ada The High Priestess. Ini kayaknya yang sudah lama sekali dipikirkan, mungkin lagi mengamati seseorang. Oke. Di sini juga ada yang namanya pergi dengan luka dan dengan masa lalu. Oke. Mari kita lihat di bottom of the deck-nya ada seseorang yang lagi mencari jati dirinya. Oke, Scorpio yang single, sepertinya energi kamu masih hampir mirip-mirip dengan energi kamu di bulan April, Maret atau ke belakang. Dan juga mungkin akan masih berjalan energi kamu di beberapa bulan berikutnya, karena saya rasa ini energinya cukup lama. Oke, di sini ada insting yang tajam. Jadi Scorpio itu terkenal dengan instingnya atau feelingnya yang tajam terhadap seseorang. Jadi apabila kalau feelingnya lagi gak bagus sama orang, dia tuh cepet banget nangkep, karena dia seorang pengamat yang baik, seseorang yang sangat waspada, seseorang yang bisa saya bilang sangat protektif dengan dirinya untuk dekat dengan orang lain. Nah, di sini insting yang tajam seperti serigala ini membuat dia menjadi seseorang yang pemikir atau thinker. Memikirkan banyak hal itu bagus, detail, teliti dalam satu hal itu bagus. Tapi jangan sampai kamu di sini lupa bahwa setelah kamu berpikir, kamu harus melakukannya. Melakukan yang mana sih yang kamu rasa benar, yang mana sih kamu rasa sesuai lah dengan kamu. Kalau kamu hanya berpikir saja, maka masalahnya nggak akan selesai gitu. Nah, pembuktiannya di sini. Kamu yang berzodiak Scorpio yang single, ini hanya sebagian energinya ya, karena nggak mungkin narik semua energinya. Di sini kamu seseorang yang sebenarnya mempunyai mempunyai prestis yang tinggi, artinya mempunyai gaya pilihan yang cukup mewah, yang artinya gimana saya ngomongnya, bahwa satu contoh deh, kalau ada barang tertentu kamu pengen beli, kamu sih membeli yang benar-benar kayak yang bagus, yang berkualitas banget. Mending kamu beli mahal sekali tapi udah kamu nggak beli lagi gitu. Tipe orang yang mengutamakan banget kualitas, mengutamakan brand, mengutamakan ini nih bagus banget, ini nih keren, ini nih membuat harga diri saya naik, seperti itu. Jadi maka kamu akan membeli itu, meskipun kamu harus membayar mahal untuk itu. Jadi kamu lebih memilih untuk membeli sesuatu atau membayar sesuatu yang lebih daripada kemampuan kamu, asal memang itu memiliki kualitas yang setara dengan kepuasan kamu. Nah, dikarenakan kamu mempunyai selera yang tinggi dalam banyak hal, kamu mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap banyak hal. Entah itu pasangan hidup, entah itu pekerjaan atau apapun, kamu mempunyai ambisi yang tinggi untuk itu.
Sehingga dalam ambisi itu kamu sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan karena kamu tahu sedikit kesalahan akan merusak banyak hal. Di sini pengaruhnya apa? Masalahnya apa? Kayak gitu. Nah, di sini permasalahannya adalah dikarenakan kamu terlalu pemikir. Dikarenakan kamu terlalu pemikir sehingga mempengaruhi perasaan kamu, mempengaruhi mood kamu, mempengaruhi kecurigaan kamu, dan kamu menjadi orang yang protektif. Itu yang menyebabkan hubungan-hubungan kamu sebelumnya menjadi hubungan yang gagal atau berpisah atau selesai dengan orang yang kamu cintai, meskipun insting kamu yang kuat itu ternyata terbukti. Jadi banyak Scorpio ini yang memang selesai dengan pasangan dia dikarenakan memang si pasangan itu melakukan satu kesalahan atau tidak sesuai dengan komitmen awal gitu. Sehingga Scorpio merasa ya sudah cukup sampai di sini. Kebanyakan itu selesai karena komitmen, karena perbedaan pemikiran, dan memang ketidakcocokan secara karakter lebih banyak condongnya, meskipun beberapa ada memang karena pihak ketiga, di mana itu pun pihak ketiga masuk karena pertengkaran kalian yang rumit di awal. Jadi pertengkaran kalian merenggang, akhirnya masuklah pihak ketiga. Jadi yang utama itu permasalahannya adalah ada dari karakter kalian masing-masing, yang salah satu negative thinking terhadap pasangannya, tidak memberikan kepercayaan kepada pasangannya, curiga, protektif, seperti itu, sehingga ketidaknyamanan itu terjadi dan konflik terjadi, perbedaan pendapat itu keras, ego masih keras. Akhirnya lebih memilih untuk ya sudah selesai saja dalam hubungan itu. Nah, di situ yang terjadi akhirnya apa? Kamu merasa lelah, kamu merasa kayak kamu lagi mengecek diri kamu, sebenarnya apa sih yang salah dari diri kamu? Apa sih yang kurang dari diri kamu sehingga kamu tuh merasa sudah melakukan yang terbaik, tapi kok rasanya sulit pasangan kamu mengikuti kamu, entah kamu yang moodnya nggak jelas, entah kamu yang sensitif, atau mungkin pemikiran kamu terhadap pasangan kamu tuh negatifan terus, sehingga dalam menjalin hubungan tuh kamu sering mengalami kegagalan biasanya di hal-hal seperti itu. Nah, di sini kamu, saya rasa di bulan Juni ini kamu apa ya, overload lah, ngerasa capek, ngerasa banyak yang kamu kerjain tapi kok ya capek, bisa diem aja capek gitu ya, di rumah aja bisa capek, kayak mager, males melakukan sesuatu, kayak kamu ngerasa kayak jenuh gitu loh. Ada di titik jenuhnya kamu jenuh dengan berbagai hal dalam hidup kamu, termasuk juga kamu jenuh dengan status kamu jenuh dengan kenapa sih kamu nih jomblo, kenapa sih kamu malah disakitin, kenapa sih pasangan kamu tuh pergi meninggalkan kamu. Jadi kamu lebih ke mempertanyakan diri kamu dan jenuh dengan keadaan di sekitar kamu. Kamu lagi mencari jati diri kamu, seperti di bottom of the deck ini. Kamu lagi mencari jati diri, apa sih tujuan hidup kamu, apa sih yang ingin kamu raih di masa depan, apa sih yang pengen kamu lakukan. Tuh kamu masih bingung gitu loh. Kamu masih gak punya bayangan kamu mau ngapain gitu loh. Kayak hidupmu tuh kacau, gak jelas, jadi kamu tuh bingung kamu mau ngapain. Kayak nggak punya arah tujuan, kayak nggak punya optimistis, ya kayak ya udahlah gitu, biarin aja, jalanin aja, kayak orang nggak punya cita-cita gitu loh. Di bulan Juni tuh kemageran kamu, kejenuhan kamu ada di titik sampai kayak kelihatan nggak ada cita-cita, nggak kayak cita-citamu ya udah gini-gini aja, kalau udah dapat segini ya udah gitu, kayak nggak ada semangat juang gitu loh, kayak semangat juangmu tuh habis. Dan kamu lebih banyak berpikir banyak hal yang kamu sampai lupa kalau kamu harus ngelakuin sesuatu, tidak hanya berpikir di situ. Jadi lebih banyak ke arah situ, dan saya rasa kamu akan banyak menggunakan insting kamu di bulan Juni tentang perilaku-perilaku orang yang ada di dekat kamu, dan kamu menemukannya. Kamu menemukan orang-orang yang meninggalkan kamu dalam situasi yang tidak baik, dan kamu menemukan orang-orang yang ternyata tidak seperti yang kamu pikirkan. Artinya di luar dari pemikiran kamu atau penilaian kamu terhadap dia, ternyata dia berbeda dari pemikiran kamu. Jadi insting kamu yang jalan di sini, banyak orang-orang yang akan terungkap hal tidak baiknya dalam hidup kamu. Jadi menurut saya kalau di bulan Juni energinya kamu Scorpio untuk yang single belum ada
ke arah ingin membangun relationship yang berkomitmen dengan seseorang atau pengen dekat dengan seseorang, tidak menutup diri tapi tidak yang ready banget juga untuk satu hubungan. Jadi kamu masih menikmati fase-fase kamu tidak punya tujuan dalam hidup, alias santuy lah, kayak nggak ada apa ya, kayak nggak ada beban gitu, tapi terlalu beban juga gitu, kayak orang yang ya orang yang gimana ya, tidak tahu arah tujuannya sama sekali gitu loh. Kayak ya sudah, saya terima aja sebegini. Jadi kayak gitu kamu, jadi santai-santai tapi ruwet juga, santai-santai tapi mikirin gitu. Padahal di dalam hatimu kamu tuh mikirin banget, kamu ruwet banget, tapi kamu tuh terlihat seolah-olah kamu kayak nggak ada beban, padahal sebenarnya mungkin over bebannya gitu. Jadi kamu lagi mencari jati diri kamu, mencari apa sih yang kamu mau dalam hidup ini, cinta seperti apa sih yang kamu mau, hubungan seperti apa, kamu lagi benar-benar menggali semua itu. Dan di bulan Juni kamu mempunyai waktu untuk seperti itu. Jadi saya harapkan gunakan waktu yang baik ini untuk mencari apa sih keinginan kamu untuk di masa depan, agar kamu tidak terlalu larut, kamu tidak terlalu banyak berpikir tapi kamu lupa melakukan sesuatu. Oke, sekian untuk yang single. Saya lanjutkan dulu untuk yang berpasangan. Untuk yang berpasangan di sini ada waktu dan ada bekerja keras. Ini waktunya kamu bekerja keras, workaholic. Mungkin sebagian dari kamu Scorpio yang berpasangan adalah orang-orang yang kalau udah sekalinya kerja lupa sama waktu, gila kerja, loyalitas tanpa batas gitu kan. Nah, mari kita cek apakah loyalitasmu, apakah waktumu, apakah perjuanganmu, atau mungkin ini di bulan Juni adalah waktu yang tepat untuk kamu bekerja keras. Mari kita cek, semoga hasilnya baik. Oke? Wah, baru buka sudah ada perayaan. Di sini perayaan tuh tidak harus selalu dengan ada hajatan atau apapun itu ya. Perayaan itu artinya satu kebahagiaan yang terungkap. Itu pun juga dirayakan dengan ucapan selamat, dirayakan dengan senyum, dirayakan dengan happy. Itu juga perayaan. Dalam musim pandemi ini nggak boleh kak, nggak boleh ada perayaan gitu kan, ada yang komen kayak gitu. Ya nggak harus perayaan itu, bikin tenda gede terus happy dan hura-hura. Duit juga kagak ada, musim begini kan ngenes kita semua, jadi kita perlu saving. Maka di sini perayaan yang saya maksud adalah entah beberapa di antara kalian yang berpasangan menemukan yang namanya sebuah goals yang baru gitu. Nah, kita bisa lihat di sini apa sih, kenapa kamu harus bekerja keras dan kenapa kamu harus memahami bahwa waktu itu adalah uang. Oke. Waktunya untuk bekerja keras di bulan Juni. Bekerja keras, bekerja dengan ekstra keras karena banyak pengeluaran di situ. Banyak usaha yang akan kamu lakukan di bulan Juni untuk melewatinya. Tidak semudah biasanya, tapi Juni itu kayak kamu berjuang melawan keadaan, kamu juga berjuang melawan dirimu sendiri. Kenapa? Karena kamu ada di fase kayak mangkel, kayak capek, malas, sudah kayak aduh, kayak nggak pengen ngapa-ngapain gitu. Nah, ini ada di fase kayak kamu mangkel, di fase yang lagi nggak ngerti lah kamu mau apa gitu loh. Saya aja baca nih energi si Scorpio-nya bingung gitu loh. Dia mau apa aja dia nggak jelas, apalagi saya gitu kan. Nah, di sini pertama, akan ada kabar yang baik kepada kamu. Akan ada seseorang yang datang kepada kamu yang membuka pemikiran kamu, yang membuka kenegatifan kamu, yang membuat kamu menjadi orang yang lebih semangat lagi menjalani hubungan kalian, lebih semangat lagi melewati masa-masa ini. Akan ada seseorang yang datang, seseorang yang memberi support, seseorang yang memberikan kamu pikiran-pikiran yang jangan sampai kamu berpikir negatif. Mungkin dia seorang teman atau sahabat atau orang yang kamu percayai lah di situ yang akan memberikan kamu saran di bulan Juni, artinya membantu kamu keluar dari pemikiran-pemikiran terima saja, artinya pemikiran-pemikiran berserah kamu itu. Ada orang yang akan datang menolong kamu. Dan di situ di bulan Juni saya rasa pertengahan menuju akhir banyak yang akan mengalami perayaan. Mungkin
perayaan kelahiran, perayaan sebuah hari raya yang baik, atau juga tanggal jadian, atau tanggal apalah, tanggal-tanggal penting lah yang perlu dirayakan. Mungkin hari jadi kalian yang nggak perlu dirayakan yang heboh atau bagaimana, tidak, tapi di bulan Juni ini ada satu perayaan yang berhubungan dengan relationship kalian. Entah kalian yang berkeluarga di sini mungkin hari jadinya, atau juga mungkin hari ininya punya anak, hari anaknya ulang tahun atau apa itu. Artinya sesuatu yang hari peringatan begitu, momen peringatan yang berhubungan dengan relationship kalian. Nah, di momen peringatan itu maka selanjutnya akan datang orang yang orang yang memberikan kalian motivasi atau dorongan untuk melakukan sesuatu yang baik atau gebrakan yang baru dalam hubungan kalian. Entah di situ gebrakan dalam karir dan keuangan, juga bisa gebrakan dalam bagaimana membuat hubungan kalian makin solid. Jadi banyak akan bantuan yang datang di bulan Juni, meskipun tidak berupa material, tapi tentu berupa sesuatu yang bermanfaat buat kalian. Dan time is money, waktunya bekerja dengan keras, jangan terlalu lama diam, jangan terlalu lama berpikir, jangan terlalu lama pasrah, jangan terlalu lama juga merenungi nasib, karena meskipun Juni ini berat buat kamu, tapi beberapa hal yang baik juga mendampingi kesulitan kamu. Jadi ada kebaikan, ada keburukan, dan kamu juga menemukan banyak kebaikan, diberikan banyak kebaikan oleh Tuhan. Jadi ketika kamu ngeluh, kamu bisa lihat apa sih yang udah Tuhan kasih buat kamu. Belum tentu orang lain mendapatkannya. Jadi motivasilah dirimu sembari kamu menunggu orang bisa membantu kamu untuk bangkit dalam keterpurukan kamu. Dan orang itu akan datang. Dia tidak hanya menawarkan pemikiran atau membuka pikiran kamu, tapi dia juga membantu kamu secara real melakukan sesuatu buat kamu. Orang-orang baik seperti itu datang kepada kamu karena kamu baik. Jadi ketika dalam masa sulit ini, secara keuangan kamu, karir kamu, secara hubungan keluarga kamu, karena beberapa saya rasa juga ada permasalahan dengan keluarganya di luar dari keluarga inti dengan hubungannya dia, mungkin keluarga di luar keluarga inti. Saya rasa di bulan Juni permasalahannya juga mencuat, dan saya harap bisa diselesaikan dengan baik-baik seiring berjalannya waktu. Yang penting kamu mencoba untuk menyelesaikannya, oke? Sekian readingan saya untuk kamu Scorpio, semoga bermanfaat, semoga bisa membuat kamu lebih better lagi, dan ambil positifnya, lepaskan negatifnya. Thank you, bye-bye.